Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin menjelaskan, ingin menjawab pertanyaan saudara kita yang saya sudah janji tanggal 20. Tanggal 20 videonya tayang saudaraku ya, tetapi ada pertanyaan ini saudara kita ini Solilulu Ipul ya. Ini saya janji tanggal 21 videonya tayang, tetapi saya tarik ke tanggal 20. Soalnya pada pertanyaan yang masuk saudaraku itu pun saya live streaming ya, kurang lebih 1 jam setengah, tetapi masih kewalahan. Jadi oke saudaraku, saya akan menjawab ini karena sudah banyak pertanyaan saudara kita yang sudah mapan di luar sana, dan masih banyak juga yang galau. Bahasa kegalauan saudaraku itu banyak yang mengeluh saudara kita adanya keterlambatannya dia punya populasi dan koloninya walet. Jadi oke saudaraku, saya akan angkat pertanyaan pertama saudara kita ini atas nama channel Musliminaman ya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan saudara kita ini Musliminaman. Tolong diperhatikan saudaraku, karena ini ada saya catat saudara ya. Ada saya catat karena yang di atas ini saya sudah jelaskan kemarin 3 hari yang lalu. Sekarang saya angkat pertanyaan saudara kita ini. Pertanyaannya saudara ini dia menanyakan mengenai adanya cara menggunakan penjelasannya itu racun remos ya. Karena ada beberapa pertanyaan saudaraku cara menggunakan racun remos, saya sudah jelaskan di video live streaming saya ya. Saya sudah jelaskan di video live streaming. Jadi tolong saudaraku, oke lah, tidak apa-apa saya, karena ini permintaan saudara kita, aku dikhususkan untuk saudara kita ini atas nama saudara kita ini Musliminaman. Nama channel Musliminaman. Jadi begini saudaraku, saya sudah katakan saudara menggunakan itu apabila sirip saudara itu berjamur, gunakan itu racun remos. Bukan racun remos mate bukan mate O, racun remos ampuh untuk papan sirip apabila sirip berjamur di dalam ruangan RBW adanya lembab dan adanya itu sirip dipasang karena tidak kering saudara pasang ya. Kering atau tidak atau keringnya apabila berjamur lakukan itu ampuh saudaraku. Cara menggunakan itu racun remos ya, karena sebenarnya saya sudah jelaskan ini, tapi tidak apa-apa saya angkat lagi. Itu ambil itu spoiler itu yang alat yang biasanya saudara gunakan itu di tempat salon yang semprot rambut itu. Nah, itu isi air baru campur itu racun remus dan saudara semprot. Setelah saudara selesai disemprot itu papan sirip yang berjamur, ditunggu sesaat kurang lebih 4-5 menit, lebih tidak jadi masalah. Apabila itu racunnya sudah makan kentara saudaraku berbusa warna putih, nah itu berarti sudah aktif itu dia punya kekuatan racun itu remus. Setelah itu sudah diaktifkan saudaraku, saudara lap gunakan kain kos. Saya ulang ya, setelah itu sudah makan racunnya, saudara gunakan kain kos, lap itu sirip. Itu cara mengatasi, cara membasmi jamur di dalam ruangan RBW apabila sirip saudara itu berjamur di dalam ruangan RBW, karena memang fatal untuk sarang walet, begitu pun juga walet ya. Terus saudaraku ya, saya lanjut ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini. Pesan saya saudaraku, usahakan saudara lembabkan di dalam ruangan RBW nya, supaya itu di dalam ruangan RBW tolong dilembabkan saudaraku ya, tolong dilembabkan itu mengenai adanya di dalam ruangan RBW ya. Itu terutama kelembapan dan suhu udara, begitu pun juga gelapkan ruangannya, adakan sekat lar. Sekat lar itu lubang antar ruang, dan jangan saudara selalu keluar masuk di dalam ruangan RBW, jangan sampai walet yang masuk beradaptasi terganggu. Akhirnya saudara adanya di dalam walet liar yang tadinya dia masuk sampai dia trauma tidak akan kembali lagi ya. Itu jawaban saudara, saya sudah clearkan. Lakukan itu saudaraku ya. Apabila masih ada tidak jadi masalah, saudara itu melakukan 2 kali dalam 1 minggu penyemprotan itu remus. Itu ampuh saudaraku, itu sudah banyak bukti dan saya sudah memakainya juga ya.
Sekarang kan ada pertanyaan saudara kita ini, saya ikutkan, tidak jadi masalah. Saya angkat ini pertanyaan. Saudara mengatakan di bawah kolom komentar saya, racun apa yang kita gunakan, seumpamanya racunnya rayap. Oke, saya angkat saudara ya, racun rayap yang saudara gunakan semacam kayak kutu-kutu di papan sirip atau kecoa, semut dan lain sebagainya, gunakan racun bukan remos, gunakan racun diamond. Diamond itu aman untuk sarang walet, aman untuk walet karena memang sudah dirancang itu racun diamond. Jangan racun yang lain saudara gunakan, kecuali di bawah lantai saudaraku. Saudara, banyak macam racun yang di bawah lantai saudara bisa gunakan, yang segala merek, semacam kayak regen itu ampuh, karena itu yang selalu saya gunakan di dalam ruangan RBO saya saudaraku. Cepat dia basmi itu kecoa, kutu-kutu, semut dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya saudaraku ya, tolong dicamkan baik-baik apa yang saya katakan, apa yang saya paparkan. Saudara itu harus mencerna, harus memikirkan dan laksanakan di dalam ruangan RP saudara. Apabila waletnya saudara ingin berkeloni dan ingin berkembang biak sampai dia bikin sarang, bahasanya apabila dia sudah produktif dan akan produksi sarang apa yang diinginkan saudara. Selama saudara itu mendirikan gedung rumah walet, bahasa rumah walet, gedung rumah walet adalah tempatnya walet yang berkeloni, tempatnya walet yang mencetak dolar. Bahasa dolar itu adalah uang, uang itu adalah sarang. Apabila sarang sudah banyak, saudara panen bisa jual itu sarang. Apakah saudara mau menjual lembab atau menjual kering, semua jadi. Hanya kalau bahasa lembab itu saudaraku, potong kadar. Ya, oke. Jadi itulah pertanyaan, ada dua saya angkat tadi. Saya sudah klikkan mengenai adanya racun remos dari jamur ya. Jamur itu yang merusak sirip, saya sudah jelaskan. Pertama langkah, dan saya ikutkan satu pertanyaan saudaraku itu mengenai adanya itu rayap. Itu saya sudah angkat juga racun. Sebenarnya banyak saudaraku, tapi kita pikirkan yang ini burung walet dan begitu pun juga sarang walet. Kita selamatkan semuanya, selamatkan siripnya, selamatkan juga waletnya, dan begitu pun juga sarangnya. Karena itu sarang adalah hasil, dan itu populasi adalah tempatnya produksi sarang, dan itu papang tempatnya melengket burung walet. Apabila walet mengadakan namanya produksinya sarang, dia cetak sarang di situ semua, harus komplit ya. Saya sudah klikkan saudaraku ya. Jadi tolong lakukan itu saudaraku. Pertanyaan apabila masih ada yang mengganjal di gedung rumahan saudara, tolong sharing, tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan secara mendetail, secara transparan, secara rinci. Jadi saya sudah dirikan pertanyaan saudara ya, saya sudah clearkan, lakukan ya apa yang saya katakan, silakan lakukan saudaraku ya. Ya terima kasih banyak saudaraku, ini Muslimin Aman, saya sudah jelaskan. Semoga sukses di sana, dilindungi keluarganya, sakinah mawaddah dan warahmah, mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan. Oke, salam selalu saudaraku di sana. Sekarang ini yang pertanyaan saya janji ini tanggal 21 tayang, tetapi saya tarik ke tanggal 20. Soalnya di tanggal 21 saudaraku itu banyak pertanyaan saya mau angkat. Banyak pertanyaan saudara kita saya mau angkat. Mana pertanyaan yang di luar sana, mana dari Malaysia, dan mana pertanyaan dari Singapura. Semua saya angkat, masuk di kolom komentar saya ya. Jadi oke saudaraku, saya akan bacakan ini nama channel Solilu Ipul. Ya, salam Ipul di sana ya. Jadi oke, saya akan bacakan, tolong dicerna, tolong disimak videonya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik mengenai adanya dunia perwaletan. Bahasa walet itu mahal harganya saudaraku. Walet itu 1 kilo kita jual itu 1 motor harganya. 1 kilo itu 1 motor. Apalagi kalau mangkok plonto super. Harganya mangkok plonto super sekarang saudaraku 1 kilonya itu 10 juta sampai 11 juta 500. Saat ini harganya sarang walet. Makanya banyak petani walet stres, banyak petani walet itu galau, banyak petani walet itu capek menunggu, ya jenuh, resah, stres dan lain-lain sebagainya karena itu bahasa sarang walet itu saudaraku itu ya, itu luar biasa itu produksinya, karena mulai dari bangunannya itu kita bikin bukan uang sedikit saudara, buang dana, karena ada itu lengkap di situ saya punya deskripsi. Itu saya punya deskripsi lengkap di situ, mulai dari produksi sarang, cara membangun, produktifnya, gimana caranya bisnis sarang walet, boleh harga sekian sampai sekian, saya sudah perjelaskan semua saudaraku ya.
Jadi oke lah saudaraku, saya akan bacakan ini pertanyaan saudara kita. Nama channel ini Solilu Ipul, selalu masuk ya. Salam satu komunitas Ipul ya. Ini dari Penjelajah 75. Nama channel Penjelajah 75. Justru saya punya channel itu Penjelajah 75 seperti burung walet. Burung walet itu di mana-mana dia menjelajah. Itulah nama channel saya. Jadi oke lah saudaraku, saya akan bacakan, saya akan bacakan. Guru, apa yang bisa saya lakukan? Banyak sarang pancingan gabus. Ini sering saya angkat, ini yang sering saya paparkan, sering saya utarakan mengenai adanya sarang pancingan dari gabus ya. Di lantai 1 banyak kulihat, banyak saudara dia lihat itu. Jadi di sarang gabus ada sekitar 200 biji, 200 keping, 200 buah, sama. Itu sarang walet yang saudara lihat secara kasat mata yang jadi di sarang gabus. Nanti saya jelaskan saudaraku. Ya tonton, nanti saya jelaskan secara mengenai ini. Karena ini rasa trauma, rasa stres ini. Apa yang bisa kulakukan? Bisakah kubuka separuh guru? Karena bersarang di gabus dan ada juga bersarang di sirip guru, sesuai dengan arahannya guru. Oke, terima kasih banyak saudaraku Ipul. Begini, kalau saya menender ya di proyek, kalau saya menender bangunan gedung rumah walet, saya tidak pernah menggunakan bahasa media sarang pancingan. Kenapa saya katakan saya tidak pernah menggunakan media sarang pancingan? Ada bagusnya dan lebih banyak efek kendalanya yang bisa fatal untuk saudara. Bukan untuk walet, bukan untuk burung walet, untuk saudara. Ya, kalau walet bagus, karena walet itu apabila ada sarang pancingan sudah standby di situ di sirip, walet bermasa bodoh, langsung dia bikin bertelur di situ. Namun ada dia keluarkan air liur, sarang bahasanya paling sedikit, sebesar hanya anak jari ini. Jadi dia membuat sarang cacat. Ya seperti di rumah, saya punya gedung ya, ada berapa gedung saya saudaraku, saya tidak pernah menggunakan sarang pancingan. Ya, saya punya gedung itu saudaraku, itu yang 4 lantai panen per 2 minggu. Jadi saya itu panennya saudaraku, anggota saya panen itu per 2 minggu. Jadi itu yang lain, saya bahas itu saya punya gedung yang lainnya. Karena itu saya punya gedung pertama itu 4 lantai. Ukurannya saya punya gedung itu 5 kali 17, 5 kali 27. Saya punya gedung, karena saya punya gedung dulu itu saya punya rumah, itu ruko, saya punya rumah toko. Tetapi saya jadikan gedung rumah walet. Dan ada lagi baru saya dirikan, ukurannya itu 8 kali 9, 4 lantai. Ya, itu menelan biaya sekitar berapa biaya dia telang, lumayan. Dan masih ada di belakangnya, saya bangun lagi. Jadi itu panduan saya saudaraku, tolong ya dicerna baik-baik apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan. Mudah-mudahan saudara itu bisa memahami dan bisa menyadari apa yang saudara lakukan saat ini. Oke, saya akan menjelaskan secara mendetail mengenai adanya sarang pancingan, sarang imitasi, dan sarang buatan. Itu bukan sarang alami ya, bukan sarang alami. Bahasa sarang pancingan itu saudaraku berarti sarang yang dibikin-bikin. Jadi begini saudaraku ya, saudara yang menggunakan itu sarang pancingan gabus ya, ini porsi saya, ini takaran saya. Saya tidak bisa klaim, saya tidak bisa todo poin, karena konsultan saudara kita di luar itu pemahamannya mereka menggunakan sarang imitasi, bahasanya cepat populasinya, cepat sarang. Justru saudara bisa memikirkan secara akal naluri, secara akal sehat. Kalau sarang pancingan saudara gunakan berarti walet itu membuat sarang betul bertelur, tetapi dia tidak bikin sarang utuh, dia membuat sarang cacat. Harganya sarang cacat sekarang bahasanya sarang patahan dibanding dengan sarang mangko ya. Sekarang kita ambil sarang mangko standar lah, tidak usah pelontos, anggap itu 10.500.000 ya, karena pelontos itu 11 juta sampai 11.500.000 per 1 kilogram. Ada juga yang berani beli, ada juga harganya itu 11 juta sampai 11.250.000 per 1 kilogram, ketergantungan dari persetujuan antara pembeli dengan petani walet.
tergantung dari persetujuan mereka masing-masing. Itu tidak bisa dipaksakan. Adanya namanya solusi, adanya namanya persetujuan bahasanya. Apabila pembeli sarang walet dia meminta sekian dan petani walet sudah mengiyakan, itu jadi. Ya, ketergantungan dari bahasanya nego. Bahasa nego itu berarti tawar-menawar antara pembeli dengan penjual, antara penjual dan pembeli satu sama lain. Oke? Jadi saya lanjutkan saudaraku. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan sarang yang utuh, silakan buka sarang imitasi pelan-pelan. Jangan langsung dibuka semua. Ya, kalau ada sudah lepas telurnya, ambil sarang imitasi, saudaraku, buka itu sarang gabus. Tidak ada gunanya itu. Karena walet itu apabila dia mau bertelur pasti dia bikin sarang. Pasti dia bikin sarang. Apabila ini burung walet ya, ini bukan bahasa burung seriti, burung walet. Apabila burung walet mau bersarang, jauh di sebelum itu dia meletakkan, dia bahasa lem. Dia bikin lem dulu di sirip, di papan atau di cor. Ya, setelah dia bikin lem itu dia keluarkan air limnya berlahan sampai dia jadi sarang, mulai dari setengah jari, 1 jari, 2 jari setengah sampai 3 jari. Apabila sudah jadi itu berarti apabila tidak ada sarang pancingan, saudaraku, akan jadi sarang utuh. Keuntungan saudara ada 3. Keuntungan yang paling bagus ada 2. Yang pertama itu saudara mendapatkan hasil karena jadi sarang. Tetapi adanya tadi sarang pancingan sudah tidak mendapatkan hasil sarang yang memuaskan. Hanya saudara itu bahas trauma. Hitungan sarang banyak saudaraku, tetapi jumlah uangnya itu sangat minim. Karena jauh beda. Perbedaannya 1 kilonya patahan dengan mangko super itu saudaraku itu berapa? Kurang lebih 4.500.000 sampai 4 juta per 1 kilogram. Apalagi kalau saudara ambil 2 kilogram ya, 2 kilogram itu perbedaannya itu berarti 8 juta sampai 9 juta saudara buang itu uang. Coba pikir dulu saudaraku, saya ini hanya membuka naluri pikiran saudara, dimana supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya dunia perwaletan dan bisa mengerti apa yang saya katakan. Silakan saudara cerna dan silakan saudara pikirkan secara akal naluri sendiri saudara. Oke? Jadi lanjut dari itu mengenai adanya pertanyaan saudara ini yang mengenai adanya sarang gabus. Setelah itu ya, jangan dipasang lagi. Ya, jangan dipasang. Karena itu kalau saudara itu kan sudah ada 200 biji sarang. Sedangkan kalau digabus, iya betul. Itu kan saudara kelihatan saudaraku ya, sudah ada di sirip. Yang digabus itu lepaskan supaya dia bersarang seperti yang disirip. Jangan saudara mengajari burungnya itu bersarang di sarang imitasi. Ya, lama kelamaan itu walet itu selalu mencari sarang imitasi. Karena walet itu, kenapa itu walet suka bersarang di bangunan yang sudut? Karena kalau di bangunan sudut itu dia bikin sarang, mengeluarkan air liur itu hanya 1/3, bukan 1/2, bukan setengah bundaran. Ya, nah, ibaratkan bola kita bagi 2 itu setengah bundaran. Kalau itu model sudut itu saudaraku harganya jatuh. Nah, memang cepat walet gitu. Dia tidak capek lagi bikin sarang. Buat apa lagi capek mengeluarkan air liur kalau apabila di situ cepat itu jadi sarang. Jadi saudara itu betul-betul profesional mendalami walet. Saudara itu betul-betul profesional adanya itu medianya di dalam. Ya, bahasa media saudara harus optimalkan di dalam ruangan RB saudara apabila saudara itu mau produktif waletnya. Apabila walet produktif di dalam ruangan RB saudara, gedung rumahan saudara itu akan produksi sarang. Apa yang diinginkan saudara selama saudara mendirikan gedung rumahan walet sampai walet itu bisa berkeloni adalah sarang walet. Sedangkan sarang walet sekarang saudara luar biasa harganya. Ya, banyak orang yang tergila-gila mengenai adanya sarang walet karena sarang walet itu seperti harganya emas. Ya, itu sarang walet seperti harganya emas. Tahu saudara ya, apa itu emas? Emas itu harganya per gram dan sarang walet juga harganya per miligram dan gram dan ons dan kilo. Coba. Jadi tergantung dari saudara gimana caranya supaya saudara bisa memahami. Coba selalu saudara ikuti konten tutorial saya, ikuti video saya, ikuti live streaming saya ya. Apabila ada yang mengganjal di pikiran saudara, silakan konsultasi mengenai adanya dunia perwaletan. Karena dunia perwaletan itu gampang diucap tetapi susah dilaksanakan. Gampang disebut tetapi berat kita lakukan. Banyak cobaannya, banyak tantangan, hambatan, rintangan, halangan, semua adalah faktor kesabaran saudara, faktor kesadaran saudara. Nah, selalu saya katakan apabila saudara itu bangunannya mulai on perdana ya, bahasanya on perdana itu berarti mulai
jangan selalu keluar masuk saudara. Apabila saudara keluar masuk, tunggu saatnya walletnya akan trauma. Bahasa trauma itu wallet tidak akan kembali lagi. Bahasa tidak kembali lagi, bahas lagunya di Nia dan Yati selalu saya katakan. Lagunya Nia dan Yati itu lupa pulang. Dia pergi lupa pulang. Itu lagunya Nia dan Yati. Saya katakan. Jadi wallet jangan diteromakan wallet. Diusahakan wallet itu diberikan haknya. Ya, apabila saudara memberikan haknya wallet, insya Allah wallet akan juga memenuhi kewajibannya. Wallet akan memberikan haknya itu wallet ke saudara. Apa haknya wallet? Bikin sarang, produksi sarang. Karena saudara sudah memberikan haknya wallet. Apa haknya wallet? Saudara mendirikan gedung rumahan wallet. Berapa biaya, berapa waktu yang dibuang, berapa bahan material yang dibuang, berapa kerugian yang saudara, berapa setoran yang dia makan per 1 bulan, berapa air saudara yang pasang setiap bulan, pemikiran saudara, pengorbanan saudara, jenuh kelas keluh kesahnya saudara. Itu yang semua yang kita pikirkan. Bagus kalau gitu saudaraku, bagus kalau berhasil. Tetapi kalau sudah lama menunggu, sudah banyak uang saudara bikin bangunan berapa, 2 lantai, 3 lantai, sampai 4 lantai dan seterusnya, panjang kali lebar kali ketinggian dan berapa lama. Kalau tidak ada hasil, siapa yang rugi? Kira-kira siapa yang rugi? Saya mau tanya dulu saudara. Coba cerna dulu baik. Kalau saudara mendirikan gedung rumah wallet, siapa yang rugi? Siapa yang kira-kira rugi? Coba. Yang rugi bukan walletnya yang rugi, bukan orang yang rugi, bukan saudara kita yang rugi. Yang rugi saudara sendiri. Karena kenapa? Coba kalau saudara membangun, berapa biaya itu bangunan? Mulai beli semen, beli besi, bayar tukang, konsultan, coba bahan material, saudara pasangkan instalasi, bayar yang menender, yang mendesain, yang merancang. Coba saudaraku ya, saudara tidak berhasil, ratusan juta uang itu saudara buang, tetapi tidak ada hasil. Apa sia-sianya di belakang? Tetapi kalau saudara itu betul memahami, tolong ikuti konten tutorial saya, ikuti video saya ya. Ya silakan like, komen, kalau perlu subscribe. Saya punya channel. Nah, siapa lagi kalau bukan saudara yang membesarkan channel saya, dan kebalikannya. Saya itu saudaraku, gimana caranya supaya secara ikhlas saya memberikan motivasi ilmu pembahasan secara mendetail untuk saudara, supaya saudara itu bisa sukses seperti teman-teman kita yang sudah menjual saran. Apabila saudara sudah berhasil, silakan mau beli apa? Saudara sudah berhasil, silakan mau beli apa? Saudara mau beli apa kalau sudah berhasil? Saya mau tanya dulu. Ini ada setangani saudaraku, saya cerita yang tadi malam ya di live streaming saya, itu dia punya utang 1 miliar. Dia punya utang di bank 1 miliar, kurang lebih dari 1 M. Tetapi selesai utangnya gara-gara wallet. Dan bangunannya sekarang sudah berdiri, kalau tidak salah itu kalau bukan 4 bangunan, 5 bangunan. Dan dia baru-baru lagi beli ini mobil Rubicon. Berapa harganya Rubicon? Berapa harganya mobil Rubicon? Bukan mobil Fortuner, bukan mobil Pajero, bukan mobil Ras, bukan mobilnya sekarang itu mobil Rubicon. Berapa itu harganya? Coba. Gara-gara itu tadi banyak yang saya selalu utarakan saudaraku, sampai dia menangis ketemu saya. Saudara selamatkan saya. Dia ketemu saya saudara. Jadi saya lepaskan dia. Dia sudah kuasai wallet. Tetap masih dia biasa konsultasi dengan saya mengenai adanya bangunannya. Itu dia pernah hancur saudaraku. Dia itu pedagang telur. Tapi dia diuji. Tetapi keujiannya maksud saya ulang ya. Ujian itu dia lewati dengan penuh kesabaran, ya, kesengsaraan, penderitaan, keluh kesahnya, waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun ke depan. Akhirnya dia ketemu dengan saya. Dia tanyakan saya, tolong bang, bisa ditangani saya punya bangunan bang. Saya bilang insya Allah saya akan tangani bangunan saudara, tetapi bahasa berhasil saya tidak bisa tanggung. Karena bahasa hasil itu yang penentu adalah Allah Maha Kuasa, ya. Yang penentu kegagalan dia juga. Justru saya katakan saudaraku, apabila saudara terjun di dunia perwaletan, jangan bahasa setengah-setengah. Jangan bahasa setengah-setengah kalau saudara itu mau mendirikan gedung rumah wallet. Bukan gedung rumah wallet saja saudaraku, apapun pekerjaan itu. Kenapa saya katakan apapun pekerjaan itu, saudara terjun di dunia wallet,
saudara terjun di dunia pertanian, saudara terjun di dunia perkebunan, saudara terjun di perikanan, saudara sebagai PCNR, PNS, itu PNS itu pegawai negeri sipil. Kalau CPNS itu pegawai calon CPNS, calon pegawai negeri sipil, berarti belum masuk di PNS. PNS itu pegawai negeri sipil, gajinya bulan-bulan. Tetapi kalau walet berhasil, saudaraku, bukan lagi bulan-bulan, sampai bisa per 2 minggu. Coba, dan bukan sedikit. Justru saya selalu katakan, saudaraku, tolong diikuti konten saya, jangan dilewatkan, ya. Dan berapa konten tutorial di YouTube, ya. Saya tanya saudaraku, ya. Berapa konten tutorial di YouTubers yang bisa memaparkan secara mendetail, tidak ada bahasa rahasia? Coba telusuri. Ikuti Penjelajah 75. Tidak ada bahasa rahasia dengan saya. Ya, tidak ada bahasa rahasia dengan saya. Semua saya buka. Yang saya buka itu, saudaraku, semua itu yang pernah saya alami semenjak saya terjun di dunia perwaletan, mulai dari keluh kesahnya, cobaannya, hambatannya, tantangannya, rintangannya, semua saya sudah jalani. Begitupun juga namanya keluhan-keluhannya itu. Ya. Saya pernah ada perjalanan, karena ada saudara kita itu meminta saya, coba jelaskan perjalanannya, Bang, semenjak saudara terjun di dunia perwaletan. Saya pernah menjelaskan secara mendetail, saudaraku. Saya perjalanan itu lebih 1 jam itu saya punya video. Lebih 1 jam itu saya punya video, itu saya jelaskan secara mendetail. Saya terjun di dunia di perwaletan, saya pantang mundur. Bahasa pantang mundur, kita sama-sama berjuang, saudaraku, sampai titik darah. Saya ulang, ya. Jangan berjuang setengah-setengah. Kalau berjuang, saudaraku, sampai titik darah. Paham? Ilmu itu sampai di alian kubur. Ya, sama cinta. Cinta, ya. Saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai, saling mendoakan satu sama lain, ya. Bahasanya hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah, doa. Hubungan sesama manusia adalah saling mendorong, saling mengangkat, saling menyapa, saling mendoakan, saling menghargai, dan saling saling mencintai. Saudara lahir itu karena cinta. Saudara meninggal, saudara mati karena cinta. Allah menciptakan saudara karena Allah itu menyayangi saudara, menciptakan di dunia. Dan Allah itu mengambil nyawa saudara, mengambil roh saudara karena Allah juga mencintai saudara. Saudara itu mencabut roh, memisahkan antara jasad dan roh. Kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dari sana dan kembali ke sana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Semua lengkap di situ, saudaraku. Yang kebesaran itu menciptakan langit dan bumi, Allah. Yang menciptakan adanya air, angin, Allah. Menciptakan adanya tanah, bulan, bintang, matahari, Allah. Dan yang mengambil, menghancurkan segala sesuatu, Allah. Jadi kalau saudara itu mau bersukses, ya, kalau Allah memberikan rezeki, tidak ada bahasa coba-coba. Tidak ada bahasa coba-coba kalau Allah memberikan rezeki. Dan kebalikannya, apabila ada namanya bahasa kegagalan, tidak ada bahasa kegagalan coba-coba, saudaraku. Saya ulang, ya, tidak ada bahasa kegagalan coba-coba. Sampai di mana kemampuan saudara? Sampai di mana kemampuan saudara? Berapa sih umur saudara? Berapa umur saudara? Dunia ini, saudaraku, ini hanya sesaat, ya. Saya artikan, ya, kembali, dunia ini hanya sesaat. Artinya itu kalau bahasa Arabnya, ya, fid dunia wa fil akhirat. Tuntutlah duniamu seakan-akan hidup seperti batu selama-lamanya, dan wa fil akhirat, jangan lupa engkau seakan-akan mati besok. Tidak ada manusia kekal. Tidak ada manusia kekal, saudara. Begitupun juga yang saudara mencari namanya ilmu sampai di alian kubur. Silakan lakukan, saudaraku, ya. Jadi selalu saya katakan, saudaraku, saudara itu harus betul-betul mencerna. Karena ini pertanyaan saudara mengenai adanya sarang gabung dan sarang rangkum. Tolong, saudaraku, ya, aktifkan di dalam dorongan RBW-nya itu mengenai adanya media. Itu mengenai adanya kelembabannya, suhu udaranya, suaranya, suara inap. Kalau saudara menggunakan suara tarik, tidak jadi masalah. Karena bukan saya yang tangani. Terkecuali bangunan yang saya tangani, saya yang nender, itu saya pemain alami, tetapi insya Allah menjamin walletnya akan saudara dapatkan itu apa yang keinginannya saudara. Saudara akan merasakan, ya. Silakan saudara mau beli apa kalau sudah berhasil. Saudara mau menambah bangunan, silakan, tidak jadi masalah. Ya, jadi tunggu saatnya, saudaraku, saya akan beraktivitas di luar sana. Karena ini sudah banyak yang
Sudah banyak saudara kita ini meminta nomor WA saya. Sudah banyak saudara kita meminta nomor telepon saya. Nah, dia katakan, "Bang, tolong diberikan nomor WA-nya, Bang. Tolong diberikan nomor teleponnya, Bang." Ya, mohon maaf saudara, karena saya orang sibuk, saya tidak mau terganggu, saya fokus di YouTube. Saya fokus di pekerjaan saya. Tetapi insya Allah suatu saat nanti saya akan bagi nomor saya. Mudah-mudahan kalau saudara itu ada kesannya, ada yang mau mendirikan bangunan atau gagal, hubungi saja nanti nomor itu. Pelan-pelan saya dulu saudara, karena saya mau fokus dulu. Saya tidak mau terganggu di YouTube saya. Saya tidak mau terganggu di konten tutorial saya, karena saya fokus, karena masih banyak saudara kita itu yang galau, masih banyak yang mau dituntun. Dan satu pesan saya saudaraku ya, saudara, apabila saya tuntun saudara, sabarlah sedikit. Jangan, ini tidak semudah membolahkan telapak tangan. Saya ulang saudaraku ya. Saudara berhasil itu saudara melakukan aktivitas pekerjaan tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Ini bukan daun talas. Tidak sekejap itu langsung kering. Tidak sekejap itu langsung jatuh. Kita harus bertahap ya. Selalu saya katakan saudaraku, oke, saya kasih contoh saudaraku ya. Saya kasih contoh. Coba camkan baik. Manusia saja saudaraku, mulai dari kecil dia menitip karir, mulai dari kecil sampai besar dia masuk di sekolah TK. Pasti ada keinginan itu, ada kemauan saudara. Dari TK selesai di TK, masuk tambah umur, dia masuk di SD, sekolah dasar. Dan dari SD naik ke tingkat SMP. SMP itu sekolah menengah pertama. Dan dari SMP pasti mau lanjut lagi di SMA, sekolah menengah atas. Apabila tamat di SMA, lanjut lagi di perguruan tinggi kuliahan. Dan apa yang dia cari di situ, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan sarjana, apa yang dicari di situ saudaraku? Pasti adalah ijazah. Apabila saudara mendapatkan ijazah di perguruan tinggi, di fakultas ya, saudara itu sudah puas, seakan saudara itu melupakan perjuangan yang masa lalu. Kenapa saya katakan saudara melupakan perjuangan masa lalu? Karena saudara mendapatkan ijazah itu. Apa isi ijazah itu saudaraku? Hanya kertas satu lembar. Hanya kertas satu lembar itu ijazah. Kenapa itu ijazah diperjuangkan? Berapa lama, berapa tahun? Berapa tahun itu ijazah kita perjuangkan saudara? Hanya tanda tangan di situ. Padahal itu ijazah hanya kertas, bukan emas, itu ijazah. Sampai saudara sekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu pun di perguruan tinggi masih ada S1, S2, S3, master, doktor. Coba, apa yang diperjuangkan di situ? Hanya ijazah. Dan itu ijazah ada di situ yang berarti. Apa yang berarti di ijazah itu adalah tanda tangan. Tanda tangan. Saya ulang ya, ijazah itu berupa kertas yang diperjuangkan berapa puluh tahun, hanya kertas, dan itu yang dikejar adalah tanda tangan. Coba saudaraku, sama dengan ini di rumah walet. Apa yang dicari di situ? Kan itu hasil. Coba, berapa? Mungkin saudara bertanya lagi toh? Mungkin saudara bertanya lagi. Apa pertanyaan saudara? Itu ijazah memang kita cari karena di situ tempat namanya kita mencari namanya ke depannya usaha. Iya memang betul. Dan itu pun itu masih banyak cobaan di situ. Kalau saudara itu apa kalau saudara tidak naik kelas? Apa saudara tidak lulus? Kalau saudara sabar mengulang. Kalau saudara sabar mengulang, tetapi kalau saudara tidak sabar, apakah pindah sekolah karena malu sama teman-temannya, malu sama gurunya, malu dan kerabat-kerabatnya dan sahabat-sahabatnya dan lain sebagainya. Nah itulah namanya butuh perjuangan, kelukesannya namanya hidup, ya. Nah itu selalu ada peribahasa saya saudaraku ya. Belajarlah hidup, pahami ini hidup. Kenapa saya katakan pahami hidup? Ada peribahasa saya saudaraku ya. Saya utarakan saudaraku satu pandangan bahasa filosofi saya. Yang mana saya katakan bahasa filosofi saya itu saudara bisa mencerna. Saya pernah katakan saudaraku, saudara hidup di dunia ini untuk apa? Saudara hidup di dunia diciptakan ini bukan hak saudara. Saudara itu hanya manusia biasa. Ada kalanya sakit,
Ada kalanya hancur, ada kalanya mati. Saudara hidup untuk apa? Nah itu jadi pertanyaan dan jadi beban pikiran. Jangan dipikirkan saudara, timbulkan keyakinan saudara. Ya, kita hidup apa? Nah, itu semua. Saudara itu kan ingin sukses, ya, ingin selamat di dunia sampai berpindah ke alam kubur, ya, berjuang. Nah, itu saudaraku ya. Jadi okelah saudara-saudaraku paham. Saya sudah klikkan pertanyaan saudara-saudaraku ini mengenai adanya pertanyaan saudara ini. Ada 2 pertanyaan saya angkat dan yang satu ini Ipul. Saya sudah tarik pertanyaannya ke tanggal 21. Mohon maaf saudaraku ya, karena saya bilang, saya katakan tanggal 21 itu tayang, tetapi saya tarik ke tanggal 22 karena banyak pertanyaan saya mau angkat saudaraku. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah. Adanya saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Mohon maaf. Yang baiknya kita ambil, yang tidak baik jangan diambil. Tetapi perlu kita cerna dulu. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Mari kita berjuang bersama saudaraku.